Arda Güler bersama Real Madrid kembali menunjukkan sisi eksplosifnya ditambah dengan fleksibilitas pergerakan pemain-pemain Real Madrid di atas lapangan menciptakan dimensi yang hebat pun dari sisi pertahanan. Valverde atau Tchouaméni di beberapa momentum kerap membantu 4 pemain bertahan yang sejak awal dibangun oleh Xabi Alonso. Ya, Real Madrid berhasil mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor akhir 3-2 dalam lanjutan turnamen FIFA Club World Cup. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik masih banyak yang belum melakukan. Dari rata posisi pemain Real Madrid di atas lapangan, terlihat Real Madrid itu pakai 2 pemain bertahan di awal, yaitu nomor 22 dan 24. Sedangkan Tchouaméni posisinya tinggi di sektor tengah, nggak pakai sistem 3 back seperti pertandingan sebelumnya. Sedangkan untuk nomor 20 Franz Garcia, ia nature memang fullback sebelah kiri, tetapi untuk menjaga sisi kelebaran sebelah kiri dari Real Madrid, maka Franz Garcia kerap melakukan yang namanya overlap. Seiring berjalannya waktu kawan-kawan, struktur 2 pemain bertahan yang dibangun Real Madrid pun kerap dibantu oleh Tchouaméni. Jadi saat bertahan itu pakai 5 pemain bertahan, atau Valverde dia turun ke belakang membantu 4 pemain yang tersedia, berubahlah lagi strukturnya menjadi 5 pemain bertahan. Itu sudah dipertegas oleh Xabi Alonso. Dia nggak mau secara serius ataupun kaku terhadap sistem misalnya formasi 4-2-3-1, 4-1-4-1, membahas saat pertandingan selesai ya melawan Dortmund ini. Tetapi yang mau difokuskan oleh Xabi Alonso bagaimana fleksibilitas pemain-pemain Real Madrid di atas lapangan. Nah, seperti Bellingham. Di atas kertas, Bellingham itu berada di belakang 2 striker dari Real Madrid. Akan tetapi Bellingham kerap juga proaktif untuk mendekat ke posisi daerah dalam dari Real Madrid. Arda Güler lagi. Di atas kertas ia bermain di posisi sebelah kiri, gelandang kawan-kawan, tetapi pengimplementasian di atas lapangan dia beririsan dengan posisi dari Tchouaméni. Nah, lalu Valverde. Ketika Bellingham turun ke bawah, Valverde akan mengisi pos yang ditinggalkan oleh Bellingham. Nah, itulah dia sedikit gambaran makna fleksibilitas permainan posisi. Dan di level elit sepak bola sekarang kawan-kawan, mayoritas pelatih-pelatih ya sekarang menginginkan bagaimana pemain-pemainnya paham akan menjalankan hal tersebut. Kalau misalnya berpatokan dengan 4-2-3-1, 4-1-4-1, 3-4-3, 3-5-2, maka akan memunculkan kekakuan di atas lapangan. Kita langsung menuju ke papan taktik. Di atas kertas, Real Madrid gunakan pola 1-4-1-2-1-2. Clear sampai di situ. Kemudian Borussia Dortmund di atas kertas gunakan pola 1-3-4-2-1. Saat bertahan, Dortmund ini akan berubah strukturnya, bukan 5-4-1, 5-3-2. Rersan nomor 26 akan turun, Sule, Benzema ini akan compact merapat, Svensson nomor 24 akan turun, Gross akan berada di sini, Sabitzer sebagai defensive midfielder, kemudian nomor 10 akan berada di sini, dan di sektor depan meninggalkan nomor 9 dan nomor 27. Inilah dia yang namanya dinamika fleksibilitas. Di atas kertas oke, Dortmund pakai 3-4-3. Tetapi fleksibilitas itu dilakukan Dortmund untuk mengantisipasi permainan posisi dari Real Madrid. Nah, lalu dari Real Madrid tadi sudah kita katakan Franz Garcia, fullback sebelah kiri ini, ketika attacking build up dilakukan Real Madrid, ia naik sangat amat tinggi. Atau seolah-olah ia berperan sebagai winger bahkan kawan-kawan. Karena Güler tugasnya tidak berada otentik sebagai gelandang sebelah kiri. Malah Güler kerap turun untuk beririsan dengan Tchouaméni. Seperti ini. Nah, posisi Güler ini kawan-kawan yang ditinggalkannya diisi oleh Bellingham. Ini permainan dinamika. Nah, kemudian posisi yang ditinggalkan oleh Bellingham ini diisi oleh Valverde. Nah, Tchouaméni ini posisinya akan berada di sini. Jadi bentuk segitiga di tengah ataupun struktur 1-2-1-nya akan tetap berjalan.
Tetapi yang membedakan itu pergerakan pemain di atas lapangan. Hausen akan naik, Rudiger akan naik, Trent Arnold akan naik, kawan-kawan. Nah, memang rawan ya Franz Garcia ini, jika ia tidak komplit permainannya maka bisa sebagai titik lubang ketika lawan melakukan yang namanya serangan balik. Nah, kita kembalikan dulu ke posisi semula, kawan-kawan. Bellingham di belakang Vinicius dan Gonzalo, Valverde di sini, Tchouaméni sebagai defensive midfielder. Oke. Nah, kenapa Dortmund beradaptasi? Karena sistem ini tadi menuntut Arda Güler harus dijaga nomor 13, Sabitzer harus dijaga, harus menjaga posisi Bellingham, nomor 10 harus menjaga Valverde. Nah, artinya 3 versus 3 muncul di sektor tengah. Nah, rotasi posisi yang tadi kita sebutkan, Bellingham bergerak ke sini, Güler bergerak ke sini, Valverde bergerak ke sini. Nah, itu harapannya kawan-kawan untuk bisa menarik perhatian 3 pemain ini, sehingga sering di jarak antar lini, kawan-kawan, Gonzalo dapat ruang, bola diberikan Güler ke sisi Gonzalo. Nah, yang menjadi menarik ketika Vinicius di beberapa pertandingan ia cenderung digeser bermain lebih ke dalam, tidak optimal. Dan pada saat pertandingan menghadapi Dortmund ini pun, jujur, Vinicius tidak optimal. Yang menonjol dari sisi Vinicius ya keterlibatan dia ya, gerakannya berhasil menarik, mengikat pemain lawan, sehingga Franz Garcia yang bergerak dari sisi kelebaran sebelah kiri mendapatkan space. Nah, lalu sisi defending yang tadi kita sampaikan, ketika bertahan pakai 4 pemain awalnya Real Madrid. Nah, di beberapa momen pertama dibantu oleh Valverde, ia turun. Nah, oke. Seperti ini. Kenapa ini dilakukan Valverde? Sudah disampaikan Xabi Alonso untuk mengantisipasi misalnya Trent Arnold mengalami yang namanya kelelahan. Nah, struktur pertahanan yang dimainkan oleh Real Madrid itu 4-1, 2-1-2 juga. Nah, seperti ini, seperti ini. Jadi lepas ini Valverde dari pemain tengah untuk menuju ke belakang. Gonzalo pun tentu berperan aktif untuk bertahan. Ini merupakan struktur build up yang dilakukan Real Madrid. Jelas ya kawan-kawannya, ketika Arda Güler posisinya beririsan langsung dengan Tchouaméni. Di belakang hanya menyisakan Hausen dan Rudiger. Franz Garcia, perhatikan ketika dia sudah meninggalkan area sebelah kiri untuk melakukan pergerakan tanpa bola. Yap, Bellingham pun di situ terus melakukan gerakan untuk mendekat. Ini momen Bellingham turun sangat amat proaktif, kawan-kawan. Dan ketika Bellingham turun, maka Valverde akan yang mengisi posisi dari Bellingham. Nah, kenapa itu dilakukan Valverde dan Xabi Alonso? Agar tidak putus build up ataupun serangan yang coba dilakukan pemain Real Madrid. Dan sekali lagi, di sini dipertegas, 2 pemain bertahan yang tersisa bagi Real Madrid di belakang, Hausen, Rudiger. Sedangkan saat tanpa bola, Dortmund gunakan shape 5-3-2. Ujungnya kawan-kawan mengarah ke posisi dari Valverde. Yap, di sini dia Tchouaméni meletakkan bola di ruang antar lini. Sasarannya Federico Valverde. Nah, ini momen bagaimana lagi dan lagi fleksibilitas sektor tengah Real Madrid melakukan yang namanya pergerakan. Güler seolah-olah sebagai defensive midfielder, Tchouaméni sebagai pemain sebelah kiri, kemudian Bellingham bergerak mengisi posisi dari Valverde. Valverde masuk ke areal dari Bellingham. Nah, dengan cara seperti itu, rotasi kawan-kawan, membongkar 5-3-2 yang dimainkan oleh Dortmund. Jadi ada renggang. Nah, ketika renggang, maka Güler mendapatkan space untuk memberikan umpan progresif menuju Gonzalo. Nah, jadi clear. Arda Güler lagi-lagi dan lagi menunjukkan visi misinya dalam bermain, kawan-kawan, ketika ia melakukan bypass untuk melewati struktur pertahanan dari Dortmund ini, menyasar posisi dari Franz Garcia yang menjaga sisi kelebaran sebelah kiri. Terciptalah sebuah kesempatan. Dan ini proses gol pertama dari Real Madrid. Arda Güler menunjukkan spasial intelijensinya ketika ia melakukan yang namanya early crossing menuju ke Gonzalo. Gonzalo pun secara positioning tanpa bolanya sangat amat cermat. Ini untuk pertandingan kedua kali ia mendapatkan situasi bola udara
yang mampu menciptakan sebuah gol bagi pasukan Xabi Alonso. Nah, ini struktur tanpa bola yang dimainkan Real Madrid, yaitu 4-1-3-2 atau penyebutan bisa 4-1-2-1-2. Pemain bertahan Real Madrid pakai 4. Ini di awal, tapi seiring berjalannya waktu untuk menciptakan keseimbangan compactness, Tchouaméni membantu, 4 pemain bertahan di belakang, atau Valverde yang membantu. Nah, di sini progresi yang dilakukan oleh pemain Dortmund bisa dipatahkan oleh pemain Real Madrid karena kerapatan tadi. Nah, ini juga Tchouaméni menunjukkan bagaimana pergerakan tanpa bolanya berhasil mematahkan progresi yang dilakukan oleh pemain Borussia Dortmund. Dengan struktur bertahan tetap sama 4-1-2-1-2. Direpetisi kembali bagaimana Tchouaméni kawan-kawan sangat amat proaktif dari sisi pertahanan yang sedang dibangun oleh Real Madrid. Patah lagi serangan dari Borussia Dortmund. Ini juga serupa ketika Tchouaméni memutus serangan dari Borussia Dortmund. Dan ujungnya Madrid berhasil menciptakan sebuah gol. Lihat struktur tanpa bola dari Dortmund 5-3-2, tidak rapat kawan-kawan. Pemain dari Dortmund keikat ke posisi dari Gonzalo, lalu Bellingham bergerak untuk menyasar ruang yang muncul. Yap, ketika ada ruang muncul, diimbangi terus-menerus lewat pergerakan tanpa bola, fleksibilitas. Pada momen ini Trent Arnold yang coba menjemput bola dari Gonzalo, memanfaatkan ruang yang ada. Dan ya, Franz Garcia melakukan gerakan yang sejak awal sudah dia lakukan, overlap naik tinggi, coming from behind, berhasil mendapatkan umpan dari Trent Alexander-Arnold. Nah, ini dinamika yang muncul perlahan-lahan ketika Valverde coba membantu 4 pemain bertahan yang dibangun oleh Real Madrid. Seolah-olah struktur yang dimainkan oleh Real Madrid pun berubah menjadi 5-3-2. 3 pemain tengah dari Real Madrid, Tchouaméni, Arda Güler, dan Bellingham, jelas mereka menandai siapa. Sehingga opsi yang dimiliki oleh Borussia Dortmund itu bermain dari samping, dari sektor tengah, bisa diredam oleh pemain-pemain Real Madrid. Nah, ini skematisasi yang serupa secara substansi. Kali ini Tchouaméni yang membantu 4 pemain bertahan dari Real Madrid. Lagi dan lagi seolah-olah Real Madrid seperti menggunakan 5 pemain bertahan. Nah, inilah yang dimention oleh Xabi Alonso. Tchouaméni ini menjadi salah satu pemain yang memiliki peran esensial terhadap perubahan dinamika pendekatan taktikal Xabi Alonso di atas lapangan. Bukan hanya dari sisi pass attacking, tetapi juga fase defending. Patah serangan dari Dortmund. Nah, ini lagi ditunjukkan ketika Tchouaméni ikut aktif membantu 4 pemain bertahan yang sudah dibentuk sejak awal oleh Xabi Alonso. Dan proses gol pertama yang dimiliki oleh Dortmund ini kesalahan antisipasi dari Rudiger, sehingga pemain Dortmund mendapatkan space untuk melakukan sebuah tendangan. Skornya 2-1 dan Madrid pun berhasil ciptakan gol ketiga lagi dan lagi. Arda Güler sosok yang berperan besar, dan Mbappe pun penjagaan 1 lawan 1 yang dilakukan Dortmund tidak begitu impactful, tidak begitu kuat, membuat Mbappe pun mudah untuk melakukan yang namanya tendangan bicycle kick. Dan gol kedua Dortmund ini kesalahan dari pemain-pemain dari Real Madrid, sehingga terjadilah sebuah penalti, Hausen kartu merah, dan ya berhasil diciptakan gol. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, kuncinya fleksibilitas dari pemain-pemain Xabi Alonso di atas lapangan sangat amat luar biasa. Jadi kakunya formasi sistem itu nggak muncul terhadap Xabi Alonso. Malah banyak varian-varian, variasi-variasi yang terjadi di atas lapangan. Ya, ini dulu pembahasan kita. Tentu yang aku harapkan kawan-kawan sudah menonton video-video taktikal Xabi Alonso sebelumnya, karena saling berkorelasi. Dan bahkan Arda Güler yang disulap menjadi pemain tengah, itu salah satu analisa yang kita hadirkan sejak Xabi Alonso menjadi pelatih Real Madrid. Dan itu terus ditampilkan Xabi Alonso. Gimana menurut kawan? Silahkan tulis di kolom komentar.